daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu arda, beliau berkata, barang siapa memanjangkan pakaiannya, baju bian adalah yang panjang. Man jarra saubahu, barang siapa memanjangkan pakaiannya, khuyala'a, maka dianggap sebagai orang yang sombong. Baju maksudnya yasmulu jami'as siyab. Yang dimaksud dengan saubahu, barang siapa memanjangkan pakaiannya, maksudnya seluruh jenis pakaian, baik celana ataupun baju. Baju gamis kita kan panjang macam ini. Selawar kita yang berpisah antara selawar dengan baju, selawarnya berarti panjang. Atau kita pakai apa namanya itu? Tapih. Tapih. Nah, lalu yang disebut dengan jarra ay sahbu ala wajhil ardi bisababi tuli, tapair ke tanah karena sebab panjangnya. Jadi sampai baju itu menyentuh tanah atau lebih daripada mata kaki, itu dianggap sombong. Ya, jangan dikomentari dulu hadisnya lah, tentu akan. Lam yanzurullahu ilaihi yaumal qiyamah, barang siapa yang mengerjakan demikian, Allah tidak akan pandang kepada dia dengan pandangan rahmatnya. Ya Allah. Jadi artinya kalau kita hendak minta tolong lawan Tuhan, kada ditolong ke Tuhan. Maksudnya dicueki, kayak apa, macam mana kalau kita berpandang lawan orang, muka orang tuh membuang, kada nyaman kalau lah. Nah, lalu ujar Nabi, yang memanjangkan pakaiannya sampai lebih daripada mata kaki dan sampai menyentuh tanah, dia adalah orang sombong yang Allah tidak akan pandang kepada dia di hari kiamat. Sudah, ini pernyataan Rasulullah. Mungkin kayak ulun nyampaikan kayak ini kan, mungkin tegeretek hati pian, baju undang aja. Faqala Abu Bakrin, lalu berkatalah sahabat Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar ini kan sahabat seraka sekaligus mintuha. Nama Abu Bakar Abdullah bin Abi Kuhafah. Nama Abu Bakar itu lain, Abu Bakar Siddiq itu lain, Abu Bakar apa namanya? Abdullah bin Abi Kuhafah. Jadi Abu Bakar, ya Rasulullah, wahai Rasul, inna izari yastarkhi, lihati pang baju ulun ini nah, gamis ulun nih, yastarkhi, kebetulan tepair panjang, baju Abu Bakar itu panjang lebih dari mata kaki. Illa an ata'ahadahu, nang kayak ini nah ulun bilang tiap hari sudah biasa. Jadi selalu memanjangkan pakaiannya sudah biasa. Amonnya dipadakan sombong kayak apa ya, ulun ini sudah terbiasa aja sih, dan kada ada niatan sama sekali di dalam hati ini sombong. Paham Pak maksudnya? Faqala lahu Rasulullah, ujar Nabi kepadanya, Nabi membisai Abu Bakar, innaka wahai Abu Bakar, lasta mimman yaf'aluhu khuyala, engkau tidak termasuk daripada golongan orang-orang yang sombong. Ujar Nabi kepada Abu Bakar. Padahal kategori sombong di dalam hadis ini terlihat adalah dengan ciri memanjangkan pakaiannya lebih daripada mata kaki. Tapi setelah Abu Bakar mengatakan demikian, Rasulullah ulun nih bang macam mana? Sebab pakaian ulun ini lebih daripada mata kaki. Ujar Nabi, innaka lasta mimma yaf'alu khuyala, engkau bukan termasuk golongan daripada orang-orang sombong. Nah, hadis ini kadakawa dibaca secara tekstual, harus dicari sejarahnya, penjelasannya, hukum adat istiadat di masa itu. Karena Nabi mengatakan engkau bukan termasuk dari golongan orang-orang yang melakukan seperti kesombongan. Berarti satu, ada sebuah tradisi di masa Nabi, orang-orang yang ingin menyombongkan diri kepada masyarakat dengan menampakkan sebuah simbol. Paham maksudnya Pak? Orang ingin menampakkan ke masyarakat dengan sebuah simbol. Kalau orang minta maaf, wah ini kan
rame musim sepeda, witan berisi duit cukupannya, lalu hendak minta tukarakan sepeda lipat. Padahal sepeda biasa din tahu aja, anak bersepeda itu cari kesehatan juga tujuannya kalau lah. Tapi ada fashionable di orang ini, ada stylish, apa istilahnya ini Pak? Kada apa bahasa kanak-kanak ini apa karanya? Kadang kau agak lah bahasa kita aja tuh nah paham maksudnya Pak? Orang yang menggunakan sepeda lipat hakikatnya tradisi wadah kita akan menunjukkan bahwa orang yang bisa sepeda lipat orang nih berduit. Paham maksudnya? Nah, lalu ujar Imam Nawawi, wa yastarhi illa an ata'ahadahu. Abu Bakar mengatakan ulun sudah terbiasa memanjangkan celana mata kaki, celana kain, celana ulun ini lebih daripada mata kaki, tapi tidak sedikit pun ulun seperti orang sombong kada hendak mengumpatinya. Berarti memang kata Imam Nawawi, di antara simbol orang sombong di masa Nabi itu adalah memanjangkan mata kaki, celananya lebih daripada mata kaki, supaya disambat orang sugih waktu itu. Siapa yang tahu macam itu? Innamal a'malu binniyat, tergantung hati orang. Lalu berdampak ke semuanya. Biar ada bisi calak lah di rumah. Calak mata. Rasulullah tuh bercalak mata pakai kalau malam sidin, hendak guring bercalak mata. Ada orang hendak bercalak mata, niatnya bagus hendak mengumpati Nabi, tapi bagak setengah mati. Bagus kada calaknya, sunnah kada? Sunnah. Niatnya bang, niatnya keliru. Nah, kata Imam Nawawi yang terbiasa pada masa itu, orang-orang jahiliyah yang mereka menganggap dirinya kaya dengan ditandai dengan memanjangkan mata kaki atau memanjangkan kain celananya lebih daripada mata kaki. Jadi kalau boleh digarisbawahi, sebab haramnya seseorang memanjangkan kain celananya lebih daripada mata kaki atau sampai tepayat, sebab sombongnya, bukan sebab daripada kain yang panjang itu. Karena kalau kada Nabi langsung menyambat, Abu Bakar tetap. Nah, lalu digampiri oleh Imam Nawawi Jasidin, wa kana yaftumu ala khinsirihi. Dulu pada masa jahiliyah orang bercincin di sebelah khinsir. Khinsir itu ibhamun, sababatun, usta, khinsirun, binsir. Ini bahasa Arab jari. Ibhamun jempol, sababatun telunjuk, usta tengah, al khinsiru jari manis, binsir jari telunjuk. Orang-orang pada masa itu ketika bercincin itu mah andak cincin di sebelah sini, di khinsir dan sini. Nabi itu bisa cincin warna mata utas sini itu warna hitam. Kira-kira kalau hitam nih apa nang di lain nang di bakal lambung tuh apa? Hirang. Kacubung. Mata utas Nabi itu hitam. Ulun kada pernah bertemu, yang ulun pernah temukan mata utas Nabi bertulisan Muhammadur Rasulullah. Nah sudah. Bila beliau masuk WC, beliau lepas. Kalau beliau berkhutbah dipaling ke mata utasnya ke dalam, sehingga yang terlihat peraknya saja. Menggunakan perak hukumnya sunnah Pak, mengikut Nabi sunnah. Nah lalu ketika itu Nabi memasang cincin sidin di sini. Ditanya oleh yang lain kenapa? Karena orang-orang jahiliyah pada masa itu memakai cincinnya di sebelah sini, yang memberikan tanda bahwa yang di sini adalah orang kaya, supaya mereka bisa menyombongkan dirinya. Lalu Nabi mengirisinya dengan di sini. Paham maksudnya? Lihat Habib Umar bin Abdul di sini cincin sini. Nah sekarang di tradisi pada masa itu di situ, sebab kesombongan. Sekarang bubuhan pian botas di sini, ulun di sini, semua di sini. Kira sombong nggak ada? Tergantung hati.
hati. Nah, berarti hadis ini dinilai berdasarkan hukum tradisi dan adat istiadat pada masa itu. Maka bagi kita yang memanjangkan tapihnya lebih daripada mata kaki, atau celana kita lebih daripada mata kaki, niat hati hanya ingin menutup aurat dan menjalankan sunnah Nabi, tidak sedikit pun dilarang daripada hadis ini. Paling tinggi kata Imam Nawawi, paling tinggi adalah makruh, karena secara teks hadis Nabi menginginkan lebih daripada mata kaki. Maka oleh sebab itu celana yang paling bagus kalau ingin mengikuti Nabi kira-kira di mata kaki itu baik, mata kaki itu paling bagus. Jadi kalau pian betapih karena akan mata kakinya sedikit angkat sedikit. Kada juga macam ini. Ada juga nang sampai sini kalau lah. Nang sampai sini selawar katuk tuh. Tahunnya kenapa jurang tinggi benar? Nabi seini kan. Nabi itu seini. Di atas mata kaki beliau. Itu paling ideal. Cuma niat-niat hati adalah mengikut sunnah Rasul. Ustadz sudah terpanjang, sudah terbiasa, kada apa-apa, yang penting pian kada sombong. Mana anunya? Ini seini, nah selawarnya seini. Tapi sini berabit, di sini berabit. Sunnah buannya aja, tapi berabit sini. Nah jadi itu alat gasan memahami hadis tuh kada kawan yang baca aja. Haram buannya. Hendak bersalaman dulu lawan orang. Itihi batisnya. Oh, sombong orang nih, masuk neraka. Nah ini keliru memahami hadis. Karena kalau kada Abu Bakar sudah kena pada masa itu. Nah ini yang disebut dengan hadis yang dipahami berdasarkan latar belakang istiadat orang pada masa itu. Jadi kalau kita baca hadis ini sama kada tradisi orang dulu daun nuih ini kada sama. Maka Nabi mempertimbangkan tradisi itu. Lalu kira sampai di sini dulu. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada kita. Insya Allah kita diberikan kemudahan di dalam hidup dan kehidupan. Kurang minta ampun, minta maaf kalau ada bahasa yang kurang berkenan di hati. Ada hati ini bimana wa bihi salafu salih bisirril Fatihah.